Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Januari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa Buana sama Lia pergi ke rumahnya Pasha, dan di sini juga dia memarahi Nana, dan dia juga hampir-hampiran dia juga akan menjatuhkan talak kepada Nana, tapi dengan sigap di sini Mbak Lia juga dia berteriak untuk membilangin kepada Dewa. Lalu singkat cerita di sini juga Dewa juga dia diperingatin oleh Pasha juga akan menjelaskan sebenarnya kepada Dewa, tapi Dewa tidak mendengarkan. Dan singkat cerita di sini Dewa sama Lia juga dia pergi dari rumahnya Pasha. Lalu singkat cerita di sini terlihat Dewa sama Lia juga dia sudah pergi dari rumahnya. Tiba-tiba Nana juga dia shock, dan dia juga langsung digendong oleh Lula dibawa ke dalam rumah. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya si Cat Kevin, tiba-tiba si Alia, si Ledatel sama si Tangkurak, si Nurus Tunjung, si Priska datang. Lalu si Alia, si Ledatel juga sama si Nurus Tunjung, si Priska juga dia mengasih tahu kepada si Cat Kevin bahwa dia sudah membuat Dewa kecelakaan. Lalu Dewa di sini juga si Cat Kevin juga dia sangat senang mendengar berita itu dari si Priska sama si Nurus Tunjung, si Alia, si Ledatel. Lalu si Cat Kevin juga dia ngomong kepada si Alia, si Ledatel sama si Priska bagaimana keadaan Dewa, apakah Dewa mati apa bagaimana. Kata si Cat Kevin, kalau itu saya tidak tahu karena saya buru-buru pergi, takut ada orang yang melihatin saya, kata si Alia, si Ledatel. Tiba-tiba pas lagi ngobrol datanglah sekretarisnya si Cat Kevin bahwa kita punya klien baru lagi, kata sekretarisnya si Cat Kevin. Terlihat si Tangkurak, si Priska juga sampai calawak, sampai bolotot, dia sangat senang, dan si Alia, si Ledatel juga dia sangat senang. Terlihat si Cat Kevin juga dia mendengar berita dari sekretarisnya, dia juga ngomong ke sekretarisnya, pokoknya ke seluruh karyawan jangan dulu pulang, kita syukuran karena kita mendapat klien baru, kata si Cat Kevin kepada sekretarisnya. Pokoknya kamu siapkan segala persiapannya sama kamu, kata si Cat Kevin. Lalu si Cat Kevin juga dalam hatinya dia ngomong, ini kesempatan saya untuk melamar si Alia, si Ledatel, kata batinnya si Cat Kevin. Singkat cerita keesokan harinya di sini juga dia melaksanakan melamar dan sekalian syukuran, dan pas si Alia, si Ledatel disuapin sangut tumpan, sangut kuning, nasi kuning di sini. Tiba-tiba si Alia, si Ledatel nasi itu tidak ditelan tapi ada yang mengganjal di mulutnya. Pas dikeluarin ternyata itu adalah kejutan dari si Cat Kevin, adalah itu cincin untuk melamar si Alia, si Ledatel. Lalu si Alia, si Ledatel juga dia langsung mengambil cincin dari mulutnya, dia juga ngomong, apa-apaan ini Pak Kevin, ini apa, kata si Alia, si Ledatel. Lalu si Cat Kevin juga dia ngomong kepada si Alia, si Ledatel, saya dari dulu ingin melamar kamu dan kamu ingin saya jadikan istri, kata si Cat Kevin kepada si Alia, si Ledatel. Lalu si Cat Kevin juga dia ngomong kepada si Alia, si Ledatel, kamu mau nggak kalau jadi pendamping saya seumur hidup, yaitu jadi istri saya, kata si Cat Kevin kepada si Alia, si Ledatel. Lalu karyawannya si Cat Kevin juga dia menyorakin si Alia, si Ledatel suruh menerima si Cat Kevin. Singkat cerita di sini si Alia, si Ledatel menerima lamaran si Cat Kevin, dan cincin juga dipasangin di jari manisnya si Alia, si Ledatel. Lalu si Alia, si Ledatel juga langsung dipeluk oleh si Cat Kevin dengan penuh kasih sayang. Tapi mereka tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang cemburu, yaitu si Nurus Tunjung, yaitu si Tangkurak, si Priska. Lalu si Priska juga dalam batinnya, saya tidak akan tinggal diam, tidak mau saya si Alia, si Ledatel bahagia, saya akan bongkar rahasia besarnya si Cat Kevin, kata batinnya si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga dia sampai ke rumahnya, dia sangat kaget, tiba-tiba di rumahnya sudah ada Tante Merlin. Lalu Pak Fajar juga dia menghampiri kepada Tante Merlin, dan Tante Merlin juga nanya kepada Pak Fajar, bagaimana kamu sudah ketemu belum dengan Lia? Di sini Pak Fajar juga dia terus terang kepada
Tante Merin dan mengatakan semuanya kepada Tante Merin. Singkat cerita di sini Tante Merin juga akan pergi pulang, tapi tiba-tiba Tante Merin jatuh sakit. Lalu di sini Tante Merin juga tidak jadi pulang, dia juga langsung digendong oleh Pak Fajar, dibawa ke kamar untuk istirahat. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha, Lula, Pasha, Lucky sama Dewi juga lagi menenangkan Nana supaya jangan sedih terus. Lalu di sini Nana juga dirayu-rayu sama Lula supaya tinggal di rumahnya, tapi di sini juga Nana juga, saya mau tinggal di sini, tapi kamu jangan mencegah saya untuk mencari Junior, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita di sini juga Pasha juga dia setuju apa maunya Nana. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dia mendengar ada yang ngetuk pintu. Tiada lain itu adalah si Kehen Kevin sama si Nurul Tunjung, si Priska dan si Alia si Hilet Atel. Lalu si Kehen Kevin juga di sini dia ngetok pintu dan gak lama kemudian keluarlah Pasha, Lucky, Dewi sama Lula dan diikutin oleh Nana. Di sini si Nurul Tunjung, si Alia si Atel juga dia ngomong dan ngasih tahu kepada Pasha, dia mengundang Pasha di pernikahan dia dan dia juga melihatin cincin kepada Pasha. Tapi singkat cerita di sini Lucky sama Dewi dan Pasha juga dia karena si Kehen Kevin sama si Nurul Tunjung, si Priska juga bukan benar-benar mengundang, tapi dia membuat mental Nana turun. Dia juga langsung mengusir si Kehen Kevin sama si Tangkurak, si Priska dan si Alia si Hiledatel. Singkat cerita si Alia si Hiledatel juga sama si Nurul Tunjung, si Priska dan si Kehen Kevin juga sampailah ke rumahnya. Lalu mereka juga turun dari mobilnya. Terlihat si Alia si Hiledatel juga sama si Kehen Kevin juga dia sangat mesra. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang cemburu, tiada lain itu adalah si Nurul Tunjung, si Priska. Si Priska juga dia lagi dalam hatinya dia ngomong lagi, pokoknya saya tidak mau si Alia si Hiledatel bahagia. Saya akan berbuat sesuatu untuk menggagalkan pernikahan mereka, kata batinnya si Nurul Tunjung, si Priska. Terlihat si Alia si Hiledatel juga di sini lagi ngobrol sama si Kehen Kevin. Enggak lama kemudian si Alia si Hiledatel juga dia pergi duluan ke rumah. Pas si Alia si Hiledatel pergi, si Nurul Tunjung, si Priska dia menghampiri si Kehen Kevin. Lalu si Alia si Hiledatel juga di sini si Nurul Tunjung, si Priska juga di sini ngomong kepada si Kehen Kevin, kamu benar-benar mau bahagia sama si Alia. Kamu kan tahu kamu itu yang telah membuat anaknya si Alia si Hiledatel meninggal. Si Alia si Hiledatel belum tahu masalah ini, kata si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu di sini terlihat si Kehen Kevin juga dia mengancam kepada si Nurul Tunjung, si Priska, kamu jangan macam-macam untuk mengacaukan pernikahan saya sama si Alia si Hiledatel. Kamu harus tahu akibatnya, kata si Kehen Kevin sambil meninggalkan si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu di sini si Kehen Kevin juga dia pergi dan si Nurul Tunjung, si Priska juga ngomong dalam batinnya, kamu salah orang Kevin. Saya tidak akan tinggal diam untuk mencari cara supaya kamu gagal pernikahan kamu sama si Alia si Hiledatel. Saya tidak mau kamu bahagia sama si Alia si Hiledatel, kata batinnya si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu di sisi lain Nana di sini dia pergi lagi ke kafe di mana waktu Junior hilang. Di sini juga dia juga menawarkan kerja kepada manajer kafe itu supaya dia bisa memantau kalau ada yang membawa Junior ke tempat itu. Singkat cerita di sini Nana juga diterima kerja di tempat itu untuk dia jadi tukang cuci piring. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikannya, tiada lain itu adalah Dewa Buana. Dewa juga sangat marah kepada manajer itu karena Nana disuruh kerja di tempat dia sebagai cuci piring. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.